Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah dan PM 25782114 dari kelas dari I2D. Di sini saya akan membahasakan modul ke-13 yaitu tentang ICMP. Nah, di sini untuk bagian pertama dari ICMP itu bagian ICMP message. Yang pertama ada ICMP message atau pesan CMP. Nah, ini pesan CMP V4 dan ICMP V6. Nah, pada topik ini bukan ini. Nah, pada topik ini bahkan mempelajari berbagai jenis protokol pesan kontrol internet control message protocol ICMP dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkannya. Nah, meskipun IP hanya merupakan protokol upaya terbaik atau best effortnya, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Nah, tujuan pesan-pesan ini itu untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat IP lebih andal, tapi pesan IP itu tidak diwajibkan dan seringkali tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. Nah, ICMP tersedia untuk IPv4 dan IPv6. Nah, ICMP-V4 itu protokol pengirim pesan untuk IPv4. Kalau IPv6 menyediakan layanan yang sama untuk IPv6, tetapi mencakup fungsionalitas tambahan. Nah, dalam kurs ini istilah ICMP itu digunakan ketika merujuk pada ICMP-V4 dan ICMP-V6. Nah, jenis-jenis pesan ICMP itu jenis-jenis pesan CMP dan alasan mengapa pesan tersebut dikirim sangat beragam. Pesan-pesan CMP yang umum untuk CMP V4 dan CMP V6 dan dibahas dalam modul ini itu. Nah, dalam modul ini dibahas itu keterjangkauan host tujuan atau layanan tidak dapat diakses, dan waktu terlampaui. Untuk bagian 2, yaitu tentang ketersediaan host, di mana pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji kejangkauan kondisi host pada jaringan IP. Nah, host lokal mengirimkan permintaan gema ICMP ke host tujuan. Jika host tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan gema. Nah, pada gambar ini klik tombol putar untuk melihat animasi permintaan gema dan atau balasan gema ICMP. Pengguna pesan gema ICMP ini merupakan dasar dari utilitas ping. Nah, ini mengirim pesan set ke IP ini, dia bakal mendapat balasannya. Ini mana play gak ada. Wadah. Sis ngeping IP yang ini, hostnya kedua ngeping thread. Wah, ternyata ada IP-nya. Dia dapat balasan lagi dari ini. Ya, di sini. Set dapat balasan pesan klik berhasil berarti. Kalau IP tujuannya berhasil merespon. Nah, lalu yang ketiga, tujuan atau layanan yang tidak dapat dijangkau. Ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, itu dapat menggunakan pesan CMP destination unreachable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Nah, kalau ada pesan destination unreachable, itu berarti tujuannya itu nggak ada atau nggak bisa dijangkau. Pesan tersebut itu menyertakan kode dengan menunjukkan mengapa paket tersebut tidak dapat dikirimkan. Beberapa kode destination unreachable untuk IPv4 itu ada 0, jaringan tidak dapat dijangkau, 1, host tidak dapat dijangkau, 2, kodenya untuk protokol tidak dapat dijangkau, atau 3, yaitu artinya port tidak dapat dijangkau. Kalau yang IPv6, kalau destination unreachable ada 0, berarti tidak ada rute ke tujuan. Kalau 1 berarti komunikasi dengan tujuan dilarang dengan secara administratif, misalnya ada firewall. Lalu kedua, di luar cakupan alamat sumber lain. Kalau 3, kodenya alamat tidak dapat dijangkau, atau 4, port tidak dapat dijangkau. Nah, ini not ICMP V6 memiliki kode yang serupa, tetapi sedikit berbeda untuk pesan tujuan tidak terjangkau. Tujuan pesan tidak terjangkau, tujuan tidak terjangkau. Oh, berarti 3-4 ini tadi itu. Nah, waktu terlampaui. Pesan ICMP 4 itu time exceeded.
exceeded digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket itu tidak dapat diteruskan karena fill time to live TTL-nya itu paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Nah, jika sebuah router menerima paket dan mengurangi fill TTE pada paket V4 itu menjadi 0, maka routernya itu akan membuang paket tersebut dan mengirimkan pesan time exceeded ke host sumber. Nah, IPv6 juga mengirim pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 pada paket tersebut telah kadaluarsa. Nah, alih-alih menggunakan fill TTL IPv6, IPv4 itu menggunakan fill hop limit IPv6 untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Nah, not pesan type exceeded digunakan oleh alat traceroute. Nah, kalau traceroute, jadi kalau kita ngapung traceroute ada pesan gitu mungkin. Nah, lalu yang kelima ada pesan ICMP v6. Nah, pesan informasi dan kesalahan terdapat dalam ICMP v6 mirip dengan pesan kontrol dan kesalahannya dimunculkan oleh ICMP4. Namun ICMP v6 memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang lebih cocok, yang lebih baik yang tidak ditemukan dalam ICMP4. Pesan ICMP v6 dienkapsulasi dalam IPv6. ICMP4 menyertakan 4 protokol baru sebagai bagian dari protokol penemuan tetangga. Apa? Penemuan tetangga. Penemuan tetangga. ND atau ND Nekura atau NDP. Berikut adalah cara pengiriman pesan antara router IPv6 dan perangkat IPv6, termasuk alokasi alamat dinamis, pesan permission router atau RS, pesan router advertisement RA, pengiriman pesan antar perangkat IPv6 termasuk deteksi alamat duplikat dan resolusi alamat. Itu ada pesan permintaan tetangga, pesan iklan tetangga atau NA. Catatan, IPv6 juga menyertakan pesan pengalihan yang memiliki fungsi serupa dengan pesan pengalihan yang digunakan dalam ICMP v4. Nah, klik masing-masing untuk melihat ilustrasi tentang pesan IPv6. Nah, yang pertama ini pesan RA. Nah, pesan RA itu pesan RA dikirim oleh router yang mendukung IPv6 setiap 200 detik untuk memberikan informasi pengalamatan kepada host yang mendukung IPv6. Pesan RA dapat mencakup informasi pengalamatan untuk host seperti prefix, panjang prefix, alamat DNS, dan nama domain. Nah, host menggunakan status address atau auto configuration atau SLAC akan mengatur gateway defaultnya ke alamat link lokal dari router yang mengirimkan RA. Yang memakai IP address v6 ya, 201 db8 AC ini. Nah, lalu router 1 ini mengirimkan pesan ke router A. Mengirimkan pesan router A. Nah, halo semua perangkat yang mendukung IPv6, saya R1 dan kamu dapat menggunakan SLA untuk mengirimkan alamat unicast global IPv6. Berikutnya adalah 2001 2 db8 2 ACAD 2.1.2 prefix 64. Ngomong-ngomong, gunakan alamat link lokal saya FE80 2.21 sebagai gateway defaultnya ya. Lalu pesan RS. RS tadi mana? Pesan permission router. Iya. Gak dulu juga baca bahasa Inggrisnya. Nah, pesan RS. Nah, router yang mendukung IPv6 juga itu menggunakan pesan RS sebagai respon terhadap pesan RS. Router yang mendukung IPv4 juga mengirimkan pesan RA sebagai respon terhadap pesan RS. Nah, pada gambar itu PC1 menggunakan pesan RS yang menentukan cara menerima informasi alamat IPv6-nya secara dinamis. PC1 mengirimkan pesan RS ke untuk menentukan cara informasi alamat IP secara dinamis. Dinamis ya berarti otomatis. Nah, router 1 membalas RS-nya dengan pesan RA.
Nah, PC1 mengirim pesan RS, hai, saya baru saja melakukan booting, apakah ada rencana IP6 di jaringan? Saya perlu tahu cara mendapatkan informasi alamat IP6 saya ya secara dinamis. PR1 membalas dengan pesan RA. Halo semuanya, perangkat yang mendukung IP6, saya R1, SL 1, dan kamu dapat menggunakan STLC untuk membuat alamat Unicast Global IP6. Grafiknya adalah 2001 buat DBAC ini sama tadi. Ngomong-ngomong, gunakan alamat link lokal saya ya, FE80 sebagai gateway defaultnya ya, sebagai default kamu. Kenapa harus setiap ini? Lalu pesan NS, network apa tadi? NS pesan permintaan tetangga. Ketika sebuah perangkat diberi alamat Unicast IPv6 global atau Unicast link lokal, perangkat tersebut itu dapat melakukan deteksi alamat duplikat atau DAD untuk memastikan bahwa alamat IPv6 itu tersebut unik. Untuk memeriksa keunikan suatu alamat, perangkat akan mengirimkan pesan NS dengan alamat IPv6-nya sendiri sebagai alamat IPv6 target seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika perangkat lain di jaringan memiliki alamat ini, perangkat tersebut akan merespon dengan pesan NA. Pesan NA-nya ini akan memberitahu bahwa perangkat pengirim bahwa alamat tersebut sedang digunakan. Jika pesan AA yang sesuai tidak dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, alamat Unicast tersebut unik dan dapat diterima untuk digunakan. Nah, ini menjaga akuntansi supaya tidak sama IP-nya. Catatan DAD tidak diwajibkan, tetapi RFC 4861 merekomendasikan agar DAD dilakukan pada alamat Unicast. Dan pesan apa dan pesan? Kok aneh gini sih? NA message. NA message apa ini? Network Advertisement Message. NA message. Resolusi alamat digunakan ketika sebuah perangkat VLAN mengetahui alamat Unicast IPv6 dari suatu tujuan tetapi tidak mengetahui alamat MAC Ethernetnya. Untuk menentukan alamat MAC-nya untuk tujuan tersebut, perangkat akan mengirimkan pesan NS ke alamat node yang diminta. Nah, pesan tersebut itu menyertakan alamat IPv6 yang diketahui target. Perangkat yang memiliki alamat IPv6 target akan merespon dengan pesan NA yang berisi alamat MAC Ethernetnya. Nah, pada gambar ini router 1 mengirimkan pesan NS ke IP 2001 DP8 ACAD 110 untuk meminta alamat MAC-nya. Nah, router 1 mengirim pesan NS resolusi alamat siapapun yang memiliki alamat IPv6 yaitu 2001.2 DP8.2 ACAD.21.210. Maukah kamu mengirimkan alamat MAC kamu ke saya? Nah, PC1 membalas nih karena dia pakai itu IP-nya pakai pesan NA. Saya 2001 DB8 ACAD 110 dan alamat MAC saya itu 00.2 AA titik 2 BBB titik 2 CC titik 3 titik 2 DD titik 2 EE MAC-nya. Nah, untuk bagian kedua tes ping-nya. Bagian 2 itu ping and trace routes. Ping and trace routes. Nah, ping yaitu sebagai untuk ini nih, klik. Nah, kelihatan banyak banget kan. Nah, bagian pertama kedua ini pada topik sebelumnya itu kita sudah diperkenalkan dengan alat ping dan trace route atau tracer. Pada topik ini kita juga mempelajari situasi di mana masing-masing alat digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Ping itu utilitas pengajian IPv4 dan IPv6 menggunakan pesan permintaan gema ICMP. Nah, dan balasan gema untuk mewujudkan aktivitas antar host. Untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan itu, permintaan echo dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Ping alamatnya.
Jika host di alamat yang ditentukan menerima permintaan echo, ia akan merespon dengan balasan echo. Nah, setiap kali balasan echo diterima, ping memberikan umpan balik tentang waktu antara saat permintaan dikirim dan saat balasan diterima. Nah, ini menjadi ukuran kinerja jaringan. Nah, ping memiliki nilai batas untuk balasan. Jika balasan tidak diterima dalam batas waktu tersebut, ping juga akan memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak diterima. Nah, ini mungkin menunjukkan adanya masalah, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan. Nah, biasanya ping pertama itu mengalami batas waktu jika rausan alamat ARP atau ND-nya itu perlu dilakukan sebelum mengirimkan permintaan ke IJMP. Setelah semua permintaan dikirim, utilitas ping itu memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu tempuh rata-rata tujuan ke tujuan. Nah, jenis pengujian konektivitas yang dilakukan dengan ping meliputi hal-hal berikut: melakukan ping ke loopback lokal, melakukan ping ke gateway default, dan melakukan ping ke host jarak jauh. Bagian ini. Lalu ada ini yang pertama tadi namanya ping ke loopback lokal. Ping loopback. Nah, ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IPv6 atau IPv6 pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat loopback lokal. Nah, ini alamat loopback lokalnya 127.1 untuk IPv4, yaitu 2.21 untuk ini titik 2.21 untuk IPv6. Nah, respon dari pingnya itu untuk IPv4 atau IPv6-nya itu menunjukkan bahwa IP telah terpasang dengan benar pada host. Nah, respon ini berasal dari lapisan jaringan, namun respon ini bukan indikasi bahwa alamat mesh atau gateway-nya telah dikonfigurasi dengan benar. Respon ini juga tidak menunjukkan apapun tentang status lapisan bawah tumpukan jaringan. Nah, ini cuma menguji IP hingga lapisan jaringan. Pesan kesalahan menunjukkan bahwa TCP atau IP-nya tidak beroperasi pada host. Jadi nggak nunjukin kesalahan, tapi kalau ini nggak kesalahan itu berarti bukan nggak beroperasi pada hostnya, itu nggak bekerja lah itu di hostnya yang ini. Kita melakukan ping ke host lokal. Nah, ping gateway default. Nah, kita juga dapat menggunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default sama-sama beroperasi di jaringan lokal. Nah, untuk pengujiannya itu alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Jika alamat gateway default tidak merespon, ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang diketahui beroperasi. Nah, jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Jika gateway defaultnya tidak merespon, tapi host lain merespon, ini dapat mengidentifikasikan masalah pada antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default. Salah satu kemungkinannya itu alamat gateway default yang telah dikonfigurasi pada host. Kemungkinan lain itu antarmuka router mungkin berfungsi penuh tetapi memiliki pengamanan yang diterapkan hingga mencegahnya memproses atau menanggapi permintaan ping. Permintaan gemak, permintaan yes. Nah, ini komputer ini mengirim pesan, pesan mendapat balasan lagi. Nah, host melakukan ping ke gateway defaultnya, mengirimkan permintaan echo IJMP. Gateway default mengirimkan balasan echo yang mengkonfigurasi konektivitas. Nah, ini subnextnya ini default gateway-nya ini ternyata. Nah, melakukan ping ke host jarak jauh. Ping juga digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Nah, host lokal dapat melakukan ping ke host IPv4 yang beroperasi ke jaringan jarak jauh seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini gambarnya. Router menggunakan tabel routing IP-nya untuk meneruskan paket. Nah, jika ping ini berhasil, pengoperasian sebagian besar jaringan internet dapat diverifikasi. Ping yang berhasil di seluruh jaringan internet itu mengkonfigurasi komunikasi pada jaringan lokal, pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default, dan pengoperasian semua router lain
yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. Selain itu, fungsionalitas host jarak jauh dapat diverifikasi. Jika host jarak jauhnya itu dapat berkomunikasi di luar jaringan lokalnya, host tersebut tidak akan merespon. Nah, sebagai catatan tuh banyak administrator jaringan membatasi atau melarang masuknya pesan ICMP ke jaringan perusahaan. Nah, oleh karena itu tidak adanya respon ping mungkin disebabkan oleh pembatasan keamanan. Tabel perutaran IP F1 F1 mengirim pesan lewat sini. Mengirim pesan melalui jalur ini, dapat respon, balikin lagi pesan responnya itu. Ini sebagai default gateway-nya ini routernya. Nah, tracer atau menguji jalur traceroute. Ping digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Traceroute atau tracer itu utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Nah, daftar ini diberikan itu memberikan informasi verifikasi dan pecahan masalah yang penting. Nah, jika data mencapai tujuan, maka jejak tersebut mencantumkan antarmuka setiap router di jalur antara host. Nah, jika data gagal di beberapa hop di sepanjang jalan, alamat router terakhir yang merespon jejak tersebut dapat memberikan indikasi di mana masalah atau pembatasan keamanan tersebut. Nah, waktu perjalanan pulang pergi RTT-nya. Nah, penggunaan threshold itu memberikan waktu tempuh pulang pergi untuk setiap hop di sepanjang jalur dan menunjukkan apakah suatu hop itu gagal merespon. Waktu tempuh pulang pergi itu adalah waktu yang dibutuhkan pakai untuk mencapai jarak host jarak jauh dan untuk merespon dari host tersebut kembali. Untuk respon dari host tersebut kembali. Nah, tanda bintang itu digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak terbalas. Nah, kita kalau ngeres itu berarti pada tanda bintang berarti ini paketnya tuh hilang atau enggak dibales, enggak ada balasan. Informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur tersebut atau dapat menunjukkan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalas. Jika tampilan menunjukkan bahwa respon yang tinggi atau kehilangan data dari hop tertentu, ini merupakan indikasi data sumber daya router atau koneksinya mungkin sedang mengalami tekanan. Nah, TTL IPv6 dan batas hop IPv6. TTL. Traceroute menggunakan fungsi dari fill TTL di IPv4 dan fill hop limit di IPv6 pada header layer 3 itu bersama dengan pesan ICMP time exceeded. Nah, putar animasi pada gambar itu melihat Traceroute memuatkan TTL. Jadi dia men-traceroute ke alamat ini, IP ini, jalurnya dari ini, sudut ini ke router ini. Pulang pergi dulu, berhasil didapetin. L2 balik lagi, terusan ke selanjutnya ini, terusan balik lagi. Pokoknya di setiap jalur itu dia bakal pulang pergi lagi. Nah, ini terlampau ini kayaknya bintang itu ini. Dan mengirim pesan di setiap perjalanan itu dia pulang pergi sampai ke yang terakhir kita ini nih, yang kita threshold tadi. Nah, sampai yang terakhir dia bakal balik lagi. Jadi ada 5 jalur dari ini serat 1 2 3 4 4 ya. Nah, rangkaian pesan pertama dikirim dan threshold akan memiliki nilai fill TTL sebesar 1. Hal ini menyebabkan TTL menghentikan sementara paket IPv4 di router pertama. Nah, router ini kemudian merespon dengan pesan IPv4 time exceeded. Threshold sekarang memiliki alamat hop pertama. Nah, threshold kemudian secara bertahap meningkatkan nilai bidang TTL-nya 2, 3 dan seterusnya itu untuk setiap rangkaian pesan. Nah, ini memberikan jejak alamat setiap hop saat paket habis waktu lebih jauh di jalur tersebut. Nah, bidang TTL itu terus
ditingkatkan hingga tujuan tercapai atau ditingkatkan ke nilai maksimum yang telah ditentukan. Nah, untuk hope itu biasanya max itu 30 sih. Setelah tujuan akhir tercapai, host merespon dengan pesan HTTP for unreachable atau pesan HTTP echo reply, bukan pesan HTTP time exceeded. Mungkin mungkin untuk modul yang ke-13 ini, untuk video ini mungkin cukup nyampe sini aja. Mungkin jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sebesar-besarnya saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.